Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyyi alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sifat amarah atau marah. Selamat menyaksikan kajian kali ini yang disediakan oleh kelompok ngaji bareng kiai dan ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan sebuah ayat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini sangat relevan dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, maghfirah, di mana Allah itu akan mengampuni dosa kita semua yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini, dengan syarat kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Maka ayat tadi mengatakan, bersegeralah kalian itu menjemput maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kedermawanan hati, mudah membantu orang lain, mudah menyisihkan rezekinya untuk meringankan beban orang lain. Baik dia dalam keadaan kaya ataupun dia dalam keadaan pas-pasan, tetap dia berusaha untuk memberikan sumbangan, bantuan dan sedekah kepada orang lain, walaupun mungkin akan disesuaikan jumlahnya. Ini tanda pertama orang yang bertakwa. Tanda kedua orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang mampu menahan emosi. Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang amarah. Jadi amarah ini adalah sesuatu yang sangat dicela jika diumbar. Jika orang itu marah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, dengan kadar yang berlebihan, atau bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak tepat. Kita bukan tidak boleh marah, boleh marah, tapi marah itu harus dipikir ulang, harus difikirkan kepada orang yang tepat dengan alasan yang tepat, dan kadarnya pun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga marah yang kita lampiaskan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Maka kemampuan mengontrol emosi ini sangat penting, dan itu menjadi tanda atau salah satu tanda orang yang bertakwa. Istilahnya wal kaziminal ghaiza, mampu menahan emosi, tidak gampang marah, apalagi di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Marah itu bisa kepada orang, bisa kepada keadaan, bisa kepada lingkungan dan lain sebagainya. Orang yang mudah marah, baik hanya dalam pikiran, biasanya dia akan mengalami kesulitan hidup karena tidak sempat menemukan hal-hal yang positif untuk dia kerjakan. Jiwanya selalu dikuasai oleh amarah itu. Maka karena sifat amarah ini adalah sifat yang tercela, Nabi besar Muhammad SAW itu pernah bersabda, ketika Nabi didatangi oleh seseorang, diminta wasiat atau pesan atau nasihat. Wahai Nabi, berikanlah nasihatmu kepadaku. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Bahkan 3 kali Nabi itu mengulangi pesannya itu ketika orang itu tetap meminta. Dia berpikir mungkin mendapatkan pesan yang panjang, yang lebar. Tahu-tahu Nabi secara berurutan 3 kali mengatakan la taghdab, jangan marah. Karena marah ini memang ibarat api. Api yang kalau kita marah, dia bisa membakar apapun yang ada di sekitar kita. Maka di dalam Islam itu, orang itu diajarkan untuk mampu mengontrol emosi. Secara psikologis, kemampuan itu harus dibangun dengan cara berpikir positif terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ada kemakluman yang bisa dijadikan alasan agar orang itu tidak mudah melakukan atau melampiaskan amarah
kepada orang lain. Karena bahaya sekali kalau kita mudah marah. Bahkan niat baik, perbuatan baik yang ingin kita kerjakan, ingin kita berikan kepada orang lain, kalau kita kemudian tidak mampu mengontrol emosi kita sehingga kita mudah marah-marah, walaupun niatnya adalah kebaikan, maka kemudahan kita dalam melampiaskan amarah itu pada akhirnya membuat niat baik yang akan kita lakukan menjadi tidak terwujud, menjadi salah sasaran dan lain sebagainya. Itu sebabnya Nabi besar Muhammad SAW memesankan kepada kita, la taghdab, jangan marah, karena marah itu adalah api yang bisa membakar diri kita sendiri dan juga bisa membakar orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita sudah terlanjur marah, sekali lagi saya ingatkan bahwa marah itu bukan tidak boleh. Dalam kondisi tertentu kita boleh mengangkat suara, boleh menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan soal kebenaran. Tapi sekali lagi, orang yang mampu mengontrol amarahnya, dia akan berpikir tentang apa gunanya dia marah, apa tujuannya dia marah, apa alasannya dia marah, dan dia harus marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan seperti apa. Jadi tidak mudah memang. Makanya di dalam bahasa Al-Quran itu wal kazimina ghaiza, orang yang mampu mengontrol emosi. Artinya mengontrol itu bukan menghilangkan, tapi saatnya dibutuhkan boleh dia marah. Jika Anda sebagai atasan, boleh Anda marah kepada bawahan yang tidak mengerjakan sesuatu yang Anda tugaskan. Anda pemimpin organisasi, boleh marah kepada anak buah yang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, atau justru melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya yang merugikan orang lain. Boleh kita marah, tapi marah itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan kita pastikan dengan marah itu orang bisa kemudian kembali kepada ke jalan yang baik dan benar. Maka di bulan Ramadan ini sangat penting kita menyadari bahwa puasa merupakan sarana kita melatih diri untuk mengontrol emosi. Secara psikologis, orang yang lapar itu lebih gampang tersulut emosi. Maka kalau sudah di bulan Ramadan ini, dalam kondisi lapar, kita yang keluar rumah di jalanan melihat hal-hal atau di kantor bertemu dengan orang-orang yang membuat kita itu mudah marah dan lain sebagainya, dan kita mampu menahan emosi kita walaupun dalam kondisi lapar, maka ketika kita dalam keadaan kenyang, kita akan lebih kuat lagi mampu mengontrol emosi kita. Karena antara orang kenyang dan orang lapar, itu orang lapar gampang sekali tersulut emosinya, sementara orang kenyang lebih mudah untuk menahan diri. Maka orang yang dalam keadaan lapar mampu mengontrol emosinya, dalam keadaan kenyang dia akan jauh lebih mampu mengontrol emosinya. Kita lapar hanya 1 bulan di bulan Ramadan ini, dan kita kenyang nanti setelah Ramadan selama 11 bulan. Selama 11 bulan inilah apa yang kita dapat di bulan Ramadan sebagai pendidikan rohani kita, pendidikan mental kita, pendidikan batin kita, itu kita pakai dalam kehidupan selama 11 bulan, menjadi orang-orang yang di dalam Al-Quran disebut wal kaziminal ghaidha, mampu mengontrol emosi, yang tidak lain merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.